Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How is your day, guys? Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap dengan kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Well, guys, our video today will be discussing about announcement. Ya, kita akan membahas mengenai announcement, materi pelajaran di kelas 10 semester pertama. So, what is announcement and all the component of announcement? Karena itu, tetap saksikan video ini sampai dengan selesai. Okay guys, you get it? Let's go! Okay, as a definitions, an English verb of announce had the meaning make a formal public declarations about a fact, occurrence, or intention. What is mean? Maknanya apa? Di sini dinyatakan dalam arti bahasa Inggris bahwa pengumuman itu maknanya adalah memberikan sebuah pernyataan formal kepada publik mengenai sebuah fakta, kemudian mengenai kejadian ataupun niat. Nah, niat seperti apa yang dimaksud? Contohnya, kami akan membuka toko ini minggu depan. Nah, itu yang dimaksud dengan niat dalam announcement, dalam pengumuman. And then, the other's meaning, an announcement is a written or spoken statement in public or formal words containing information about an event that has happened or is going to happen. So, publicity people know what, when, and where is it about. Do you understand? Maknanya bahwa announcement ini memberikan informasi kepada publik, halayak ramai di luar sana, yang isinya mengenai kejadian ataupun sesuatu yang akan terjadi. Sehingga para halayak ramai di luar sana tahu mengenai apa, kapan, dan di mana itu akan terjadi. Okay? You get it? Now we come for the functions of announcement. So, we are looking now. An announcement is used for giving people some information of what has happened or what will happen. Jadi di sini maknanya fungsi dari announcement itu sendiri adalah memberikan informasi kepada halayak ramai di luar sana mengenai apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Okay? Now we come for the part of announcement. Saya akan berikan ada 4 bagian dari announcement. Yang pertama itu adalah setting purpose. The text that contains what event will be held. Nah, di part ini menyatakan tujuan dari pembuatan announcement itu sendiri. Oke? Yang kedua disebut dengan stating day and date. Nah, day and date ini menyatakan bahwa waktu pelaksanaan dari pengumuman tersebut. Tapi yang perlu kalian ingat bahwa ada beberapa announcement atau pengumuman yang sebenarnya kejadiannya itu sudah berlangsung di masa lalu. Contohnya adalah pengumuman mengenai kelahiran. Kelahirannya sendiri sudah berlangsung di masa lampau, tapi pengumumannya baru diberikan pada saat itu. Nah, yang membedakan antara setiap contoh dari announcement hanyalah poin ini, yaitu date and day. Oke? Yang ketiga adalah stating place. The text that contain where the event will be held. Nah, di poin ini menyatakan tempat pelaksanaan. Oke? Dan yang terakhir adalah informing sender. The text that contains name of the person who will be contact. Nah, di part ini dituliskan siapa yang memberikan pengumuman tersebut. Oke, jadi jangan lupa ada 4 bagian penting dalam announcement. Now we come for the generic structures from announcement. Ada 3 bagian di dalamnya. Yang pertama disebut dengan opening or title.
Nah, di part ini sebaiknya kalian berikan, ya, sangat penting. Karena apa? Karena disinilah judul dari pengumuman yang akan kalian berikan itu dibuat, ataupun kalian bisa tahu mengenai judul dari pengumuman, yaitu dari opening atau title. Yang kedua disebut dengan content or explanation. Nah, di part ini isi dari semua pengumuman yang akan diberikan, ya, boleh dijelaskan secara detail ataupun secara singkat. Yang terakhir disebut dengan closing, penutup. Nah, biasanya dalam pengumuman, closing ini berisi mengenai siapa yang memberikan pengumuman dan juga ditambahkan dengan nomor kontak yang bisa dihubungi. Jadi isinya seperti itu. Oke? Oke, next. Language features of announcement. First, we will use simple present tense. Kenapa kita akan gunakan simple present tense? Ya memang karena announcement itu atau pengumuman itu diberikan pada saat ini. Makanya kita bisa menggunakan bentuk simple present tense. Tetapi kita juga bisa menggunakan simple future. We can use simple future. Why? Ini memungkinkan apabila pengumuman itu diberikan untuk kejadian atau event yang akan berlangsung nanti, belum saat sekarang ini. Jadi boleh menggunakan bentuk simple present apabila pengumuman saat ini dan menggunakan simple future untuk event yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah no conjunction, tidak ada kata hubung. Karena dalam pengumuman itu memang kalimatnya itu sangat sederhana dan simple. Jadi tidak ada kata hubung yang panjang untuk menghubungkan antara satu paragraf dengan paragraf lainnya. Dan yang terakhir adalah date, time, and place. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa dalam announcement harus sangat jelas mengenai tanggal, jam, dan juga tempat pelaksanaannya. Ya, oke? Oke guys, sekarang kita lihat yuk contoh dari announcement. Apa saja contoh-contoh dari announcement? Yang pertama yang kalian lihat ini, di situ ada disebut dengan business announcement. Oke, yang berikutnya ada school announcement. Next, berikutnya ada factory or company announcement. Kemudian ada graduation announcement. And then birth of announcement. And then the last one, event announcement. Nah, kalau kalian sudah lihat, sekarang coba kita lihat contoh-contoh announcement ini dikupas dari sisi generic structure. Oke, kita kembali. Yang pertama, generic structure dari announcement tadi, ada yang pertama adalah title atau opening. Nah, coba lihat di business announcement ini. Title-nya jelas ya, mengenai new location. Artinya announcement ini menginformasikan kepada khalayak ramai mengenai perpindahan lokasi mereka, new location. Atau di sini ada school announcement, judulnya adalah back to school, ya, mengumumkan mengenai tahun ajaran baru nih sepertinya. Kemudian di sini ada pengumuman tentang lelang, ya, di company announcement. Yang ini title-nya mengenai graduation. Nah, kalau yang ini title-nya walaupun tidak disebutkan tapi cukup jelas maknanya adalah kelahiran. Dan yang terakhir yaitu mengenai event, sesuatu event lah ya. Acara, iya betul. Oke. Nah, setelah dari title atau opening kita masuk kepada content atau explanation. Nah, di business announcement juga ada kontennya di bagian ini, di bagian bawah ini. Kemudian atau kalian bisa lihatnya di school announcement. Di situ disebutkan bahwa ini merupakan announcement untuk mengingatkan kepada khalayak ramai di luar mengenai tahun ajaran baru. Ya, ada di situ. About the upcoming school years on Thursday, July 9. Oke. Nah, setelah dari konten ya, kalau yang ini tadi kontennya mengenai isi kontennya ini ya, isi kontennya mengenai jadwal lelang ya, dan graduation. Sekarang kita lihat yang terakhir itu ada disebut dengan closing. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa closing itu isinya bisa contact person ataupun nomor kontak yang bisa dihubungin. Nah, kalau kalian lihat contohnya dari school announcement ini, dilihat di bawahnya bahwa yang memberikan pengumuman ini ya, sekolah.
dan kemudian mereka memberikan alamat web sekolahnya yaitu mnps.org. Oke. Nah, kalau di business announcement, mereka closing dengan ini. Alamat perusahaannya dan juga nama perusahaannya. Dan bisa juga di factory atau company announcement ada di bawah ya, di bawah ini. Ini adalah tempat pelaksanaan dari lelang tersebut. Oke, jadi 3 dari struktur teks yang ada dalam announcement itu bisa terlihat jelas dari contoh-contoh announcement yang saya berikan. Company announcement, graduation announcement, dan juga birth announcement. Oh iya, special for birth announcement. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau bicara mengenai waktu, bisa jadi announcement itu tidak hanya menyatakan pengumuman yang terjadi saat ini ataupun pengumuman mengenai kejadian yang akan berlangsung atau apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi contoh seperti birth announcement, kelahirannya sudah terjadi, ya, kejadiannya sudah terjadi, tapi pengumumannya baru di-announce pada saat tersebut, ya. Jadi bukan hanya waktunya, tapi juga bukan waktu eventnya saja, tapi juga fakta kejadiannya. Oke, ini mengenai kinds of announcement. You get it, class? Oke, guys, mulai dari penjelasan saya yang pertama tadi di awal sampai dengan sekarang, jadi kita bisa simpulkan bahwa apa sih karakteristik dari announcement? Kita baca yuk. The characteristic of a good announcement include the inform that tells what and then when and also where, and the last one is how. Jadi karakteristik dari announcement yang bagus itu adalah menginformasikan mengenai apa, kemudian kapan, kemudian di mana, dan juga bagaimana, ya, WH question. Kemudian yang terakhir adalah at the end of announcement there should be a strong call to action. Nah, ini bagian ini biasanya ada di closing seperti yang saya sebutkan tadi, contact person ataupun alamat web yang bisa dihubungin. Tetapi ada yang special untuk bagian ini at the end of announcement there should be a strong call to action. Itu tidak berlaku loh untuk birth announcement dan juga graduation announcement, ya. Selain itu untuk company announcement, event announcement juga boleh, ya, yang pengecualiannya hanya tadi. Oke, guys, now I will ask you where we can find announcement. Di mana biasanya kita bisa menemukan announcement? Can you guess? Oke, kita lihat ya. From radio, good. Newspaper, magazine, right. Television, and then the last one, billboard. Ini bagian-bagian di mana tempat kalian bisa menemukan yang namanya announcement. Sebenarnya masih banyak lagi bagian lain atau media lain tempat kalian bisa menemukan announcement. Ini hanya sebagian saja, ya. Guys, now the last part from this video, I will try to compare about announcement and advertisement. Look this one. Announcement versus advertisement. Pengumuman versus periklanan, ya. Apa bedanya di antara mereka berdua? Kita lihat. Announcement text just tell what we need to know. Hanya memberitahu, hanya memberi informasi. That's it, selesai. Sedangkan advertisement, we will be pressed to make the audience to interest. Di sini ada strong pointnya, yaitu unsur membujuk audiens supaya tertarik dengan apa yang kita sajikan. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau pengumuman tadi, kita hanya memberikan informasi saja tanpa ada unsur memaksa atau membujuk. Sedangkan kalau di iklan, ada unsur pembujukan atau unsur pemaksaan sedikit supaya audiens tertarik dan setuju dengan apa yang kita berikan. Cukup jelas perbedaannya? Jangan sampai keliru. Guys, itu tadi materi kita kali ini mengenai announcement. Mudah-mudahan kalian sudah cukup paham mengenai materi announcement dan memahami bagian-bagian terpenting dari announcement.
Karena itu jangan lupa untuk selalu like, share, dan juga subscribe di channel. Lonceng notifikasi tentunya supaya kalian terus mendapatkan update-update pelajaran terbaru dari saya. Oke guys, thank you very much. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.